Kita hari ini akan menyelami sebuah cerita yang luar biasa. Cerita yang ikut membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang, Jalur Rempah Nusantara. Ini bukan cuma soal perdagangan ya, tapi ini adalah kisah tentang kekayaan yang melimpah, koneksi global, dan perubahan besar yang dampaknya, percaya atau tidak, masih kita rasakan sampai detik ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget buat memulai. Selama ini kan kita selalu dengar betapa hebatnya jalur sutra. Tapi, ada loh jalur lain yang nggak kalah dahsyatnya. Sebuah jalur maritim yang jantungnya itu ada di sini, di kepulauan kita sendiri. Yap, jawabannya adalah jalur rempah. Dan ini teman-teman, bukan sekedar otak kapal. Ini tuh bisa dibilang arteri utama ekonomi global di zamannya. Dan Nusantara, kita ini jantungnya yang memompa semua kekayaan itu. Yuk kita bedah ceritanya lebih dalam. Oke, biar gampang, penelusuran kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu kenapa rempah bisa jadi harta karun. Kedua, kita lihat betapa kerennya kota-kota pelabuhan kita zaman dulu. Ketiga, kita bahas soal datangnya bangsa Eropa. Keempat, masuk ke babak kelam monopoli. Dan terakhir, kita renungkan warisannya buat kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Kenapa sih rempah-rempah ini harganya bisa selangit? Apa yang bikin orang-orang Eropa itu nekat berlayar berbulan-bulan, menantang badai dan penyakit, cuma buat dapetin segenggam biji-bijian ini? Nah, ini dia nih para bintang utamanya. Lada dan kayu manis emang laku keras. Tapi yang benar-benar ngubah peta dunia itu pala dan cengkeh. Dan tahu nggak apa yang paling gila? Eksklusivitasnya. Sampai abad ke-17, pala itu cuma ada di Kepulauan Banda dan cengkeh cuma ada di Maluku. Nggak ada tempat lain di seluruh planet ini. Coba bayangin betapa berharganya. Buat para bangsawan Eropa yang kedinginan, rempah itu bukan sekedar penyedap masakan. Wah, jauh lebih dari itu. Rempah itu obat penghangat badan, pengawet daging buat stok musim dingin, parfum buat menyamarkan bau badan, bahkan dipercaya bisa jadi penangkal wabah. Jadi, kalau ada rempah di meja makan, itu sama aja kayak pamer mobil mewah hari ini, simbol status. Dan data ini, wow, ini bukti nyata dominasi Nusantara. Bahkan sampai hari ini loh, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Indonesia masih menghasilkan hampir 3/4 cengkeh dunia. Kebayang nggak zaman dulu? Angkanya itu praktis 100%, kita bener-bener satu-satunya sumber, titik. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita mau lihat gimana sistem perdagangan ini berjalan sebelum era kolonialisme. Ini penting banget, soalnya seringkali sejarah kita itu diceritakan seolah-olah baru dimulai pas orang Eropa datang. Padahal, jauh sebelum itu, Nusantara sudah jadi pusat peradaban dunia. Coba lihat kota-kota pelabuhan ini. Malaka itu ibaratnya hub internasional super sibuk. Pedagang dari Tiongkok bawa sutra ditukar sama rempah yang datang dari timur lewat Makassar. Banten jadi rajanya lada. Ini semua adalah sistem yang sangat rapi, jaringan global yang dikelola dengan hebat oleh para pelaut dan saudagar dari seluruh Asia. Nah, tahun 1511 jadi titik baliknya. Waktu Portugis menaklukkan Malaka, mereka langsung coba memonopoli semuanya. Hasilnya, para pedagang dari Jawa, Arab, India yang sudah ratusan tahun berdagang dengan bebas, yang nggak mau dong. Mereka langsung cari pelabuhan baru. Dan disitulah Aceh muncul sebagai kekuatan baru, kota kosmopolitan yang menyambut siapa saja yang mau berdagang tanpa diganggu Eropa. Dan dari sinilah babak baru dalam sejarah kita dimulai. Kalau kita lihat dari sudut pandang lokal, ini bukan zaman penjelajahan yang romantis. Ini adalah zaman disrupsi. Angin muson yang tadinya membawa kapal-kapal dagang penuh kemakmuran, sekarang malah membawa kapal-kapal dengan niat yang sama sekali berbeda. Jadi, motivasi mereka itu sebenarnya simpel banget. Selama ini kan, rempah sampai ke Eropa lewat rantai pedagang yang panjang banget. Dari Maluku ke Malaka, lanjut ke India, ke pedagang Arab, baru sampai Venesia. Harganya jadi mahal bukan main. Orang Eropa mikir, kenapa kita nggak potong kompas aja? Langsung ke sumbernya, kita ambil semua buat diri kita sendiri. Dan proses pengambilan alihan ini terjadi dengan sangat cepat. Dimulai Portugis di Malaka, nggak lama Belanda menyusul. Awalnya mereka datang ke Banten mungkin kelihatannya cuma mau dagang biasa. Tapi begitu VOC didirikan beberapa tahun kemudian, niat mereka jadi jauh lebih serius dan terstruktur. Puncaknya, mereka bangun Batavia bukan cuma sebagai kota, tapi sebagai benteng pusat komando untuk menguasai seluruh kawasan. Di bagian ini, ceritanya menjadi semakin kelam. Kita akan melihat gimana ambisi untuk berdagang itu dengan cepat berubah menjadi nafsu untuk menaklukkan. VOC itu datang bukan untuk jadi teman dagang, tapi untuk jadi satu-satunya penguasa permainan.
Strategi VOC itu bisa dibilang sangat kejam, tapi efektif. Langkah pertama, rebut sumbernya, yaitu Maluku. Langkah kedua, bangun markas besar yang super kuat di Batavia. Langkah ketiga, habisi semua saingan satu persatu. Mereka serang Makassar buat mematikan jalur timur, lalu taklukkan Banten buat menguasai Lada. Jaringan perdagangan bebas Nusantara yang sudah ada berabad-abad pun perlahan-lahan dihancurkan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Keserakahan, itulah mesin penggeraknya. Awalnya mereka cuma mau rempah, tapi begitu melihat betapa kaya alam dan manusianya di sini, ambisi mereka membengkak. Mereka mau mengontrol semuanya. Perdagangan yang tadinya saling menguntungkan berubah total jadi eksploitasi. Akhirnya, kita sampai di bagian akhir, bagian refleksi. Sebenarnya apa sih arti cerita ini buat kita sekarang? Ternyata, jalur rempah itu meninggalkan warisan yang sangat kompleks, kadang-kadang bahkan bertolak belakang. Di satu sisi, kisah ini adalah bukti kehebatan nenek moyang kita sebagai pelaut ulung, sebagai pembangun jaringan global. Tapi di sisi lain, kekayaan yang sama jugalah yang mengundang kekuatan asing dan memulai babak panjang kolonialisme yang penuh penderitaan. Benar-benar dua sisi dari satu koin yang sama. Dampaknya itu terasa sampai ke tulang sumsum. Ekonomi lokal kita yang tadinya dinamis, jadi lumpuh. Fokus dunia pun bergeser ke komoditas lain yang ditanam dengan sistem kerja paksa. Tapi, ada paradoksnya. Penjajahan oleh satu kekuatan yang sama ini, secara tidak langsung, juga menghubungkan berbagai suku bangsa di Nusantara. Kita jadi punya pengalaman dan penderitaan yang sama, yang akhirnya jadi salah satu bibit lahirnya bangsa Indonesia. Saya mau menutup penelusuran kita dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Jalur rempah ini kan cerita tentang koneksi sekaligus penaklukan, tentang kemakmuran sekaligus penderitaan. Kalau kita lihat Indonesia hari ini dengan semua keberagaman dan juga tantangannya, menurut Anda, warisan mana yang lebih kuat kita rasakan? Semangat keterbukaan dan konektivitas globalnya, atau luka-luka perpecahan dari masa lalu? Mungkin ini jadi sesuatu yang bisa kita renungkan bersama.